Iya. Secara teknikal nggak masalah. Secara komersial oke. Berarti secara politik juga dukungan dari pemerintah waktu itu bangun. Berarti secara mafia belum. Berarti apa nih? Itu menyampingkan fosil itu bagian dari konspirasi nggak, Pak? Pak, ini kan kita bicara ini karena produksi minyak kita terus menurun ya, Mas. Kita pernah sampai ke 900, bahkan SNG Migas pernah mencanangkan 1 juta barrel. Sampai hari ini? Sampai hari ini malah terus turun ke sekarang sampai 500-an, 500 lebih. Itu kenapa, Pak, kita terus mengalami penurunan? Kayaknya kita nggak khawatir gitu, padahal beberapa orang migas yang kita temuin tuh mereka, aduh gimana caranya supaya menggenjot produksi kita supaya kembali ke level 800 saja. Oke. Ada, kita bicara technical commercial politics lagi. Ya. Ya, setiap kebijakan, framework itulah. Oke. Biar kita enak itu. Iya. Technical dulu. Technical itu, setiap sumur minyak, itu dia akan produksinya dari kecil menjadi gede-gede, kemudian platonya, kemudian turun. Ya. Ya. Ini seperti manusia lah. Kecil dia gede, ya. Kemudian produktif, kemudian tua, dia menurun produktivitasnya. Nah, kebanyakan lapangan kita itu pada usia lanjut. Usia lanjut ya? Usia lanjut. Ya. Semuanya udah lanjut nih sekarang. Udah usia lanjut. Indonesia Migas emasnya kapan tuh kita waktu itu? Itu sebelum tahun 2003. Masih waktu itu kita masih anggota OPEC. Masih OPEC ya? Masih ekspor ya. Sekarang udah. Nah, kita lapangan migas itu istilahnya banyak sudah lansia. Kalau lansia artinya produktivitas kurang, perawatan lebih mahal, digenjot, ya, udah nggak bisa. Kalau digenjot lewat vitamin, kalau sekarang stem cell namanya ya. Nah, stem cell tuh kalau saya istilahkan kira-kira enhance oil recovery, kira-kira stem cell lah ya. Stem cell ya. Bisa memperbaiki, ada yang bisa lebih mudah, tapi nggak banyak-banyak. Ya, tetap aja suatu saat dia akan turun. Dan biayanya lumayan mahal. Ya, stem cell kan mahal, benar ya. Bener. Ya. Cocok ini. Mungkin itu perumpamaan. Terus apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah lapangan-lapangan baru, baby baru. Ya, yang mungkin lahir, tumbuh remaja, kuat dan berproduksi, itu yang kita butuhkan. Ada nggak, Pak? Nah, untuk itu ya, sebelum kita bicara menumbuhkan baby baru, ya, manusia baru yang tadi kalau kita perumpamaan manusia, maka satu, kita kalau kita bicara pasal 33 ya. Wah, ini populer banget ini pasal 33. Pasal lagi populer ini. Ini paling orang bicara semua ini pasal 33. Boleh kita? Boleh Pak. Ya. Ini jadi pasal politik nih, Pak. Waduh. Enggak, karena tadi menyinggung masalah ini apa harus dilakukan. Iya kan? Kalau gitu, saya boleh nggak kembali ke rootnya, akarnya. Akar pengelolaan sumber daya alam kita itu pasal 33. Benar ya? Kira-kira yang bikin pasal 33 siapa ya? Kalau kita kira-kira waktu itu founding fathers kita, kemungkinan besar Muhammad Hatta ya. Kemungkinan besar. Karena kita nggak punya luxury untuk menanyakan kembali apakah benar Bung Hatta atau tidak ya. Tapi kira-kira. Coba lihat pasal 33 itu apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung dalamnya dikuasai oleh negara. Dimanfaatkan sebesar-besar untuk makmuran rakyat. Nah, coba apa yang dimaksud dengan dikuasai? Nah, ini penting nih. Ya, apa yang dimaksud dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Nah, kita berdebat di situ. Sayangnya founding fathers kita tidak bisa ditanyain. Ini dimanfaatkan sebesar-besar seperti apa? Ya enggak? Dikuasai itu seperti apa? Apa dinasionalisasi? Apakah nasionalisasi? Seperti Venezuela. Ya kan? Atau Bolivia dulu. Zamannya Morales. Nah, jadi kita berdebat di situ. Nah, dulu sewaktu saya di kementerian, ya, perdebatan itu ada, ya. Terjadi, Pak? Terjadi. Nah, saya masih ingat, ya. Boleh nggak
bukan pendapat, pikiran saya waktu itu. Dan pikiran ini free untuk diperdebatkan. Ini karena kita nggak punya bisa nanya ke Bung Hatta kok, apakah ini yang dia maksud apa tidak, gitu kan? Nah, kalau menurut saya waktu itu ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya itu apabila, ya, kan ada apabilanya, ya. Satu, kekayaan alam kita dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa ini. Jadi dari sisi human capital dan human resources-nya, kalau dikelola oleh bangsa sendiri, kemungkinan besar kebermanfaatan jauh lebih besar. Benar nggak? Iya. Berarti kita harus mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Yang kedua, kalaulah boleh, sumber daya alam kita itu dikelola menggunakan teknologi yang kita ciptakan sendiri. Kalau kita punya teknologi sendiri, kita nggak butuh tergantung dari yang tidak didiktekan oleh bangsa lain. Kita kok yang mengelola dengan teknologi sendiri. Maka kebermanfaatannya jauh lebih besar. Ya. Ketiga, kalau boleh kekayaan alam kita itu dikelola menggunakan pendanaan dalam negeri. Kalau dalam negeri kita nggak didikte lagi, nggak harus ini, nggak bayar bunga dan segala macam. Maksudnya bunga keluar ya, dan dimanfaatkan sebesar-besar di dalam negeri. Tiga, human resources, teknologi, financial, kalau boleh di dalam negeri. Yang keempat, kalau boleh hasil dari pengelolaan itu sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kalau ada sisanya baru kita ekspor. Kalau kayak gitu, kebermanfaatan jauh lebih besar di sini. Sangat besar. Maksimal itu. Maksimal. Maka 4 hal. Ya. Yang terakhir tadi itulah mungkin konsep yang dinamakan sekarang itu apa? Kalau saya lebih suka menyebutnya bukan hilirisasi tapi industrialisasi. Ya, setelah kita nambang, bikin processing atau smelter, industrialisasi, ya, manufacturing, high tech, baru services. Nah, kalau itulah yang kita kejar lewat yang keempat tadi. Sekarang pertanyaannya, kan ditanya tentang minyak gimana, saya jawab dengan agak filosofis sedikit. Pertanyaan pertama tadi, sudahkah kita mempersiapkan putra-putri terbaik kita untuk mengolah sumber daya alam kita? Bukan ada ITB kita. Ya. Yang kedua, sudahkah kita mengembangkan teknologi yang mampu mengolah sumber daya alam kita? Sudahkah bank-bank nasional kita mampu mengeluarkan uangnya untuk mengolah sumber daya alam kita? Nggak berani. Sudahkah kita ya selain smelter tuh masuk ke industrialisasi manufacturing dan high tech untuk pengelolaan sumber daya alam kita? Nah, kalau kita mau jujur, kalau saya mengatakan kita punya gap dengan cita-cita founding fathers kita dengan reality sekarang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita punya rencana nasional untuk menutup gap ini? Makin lama makin kecil. Nah, di bidang migas, ya itu tadi. Gimana Pak? Ya baby ini lahir, ya. Kita membutuhkan apa? Kalau gap ini tutup, salah satunya apa? Investasi asing. Syarat investasi asing itu apa? Satu, kontrak sanctity dari kontrak. Apa namanya itu? Kehormatan dari kontrak. Kepastian dari kontrak. Kepastian hukum. Yang kedua, yakin bahwa di negara tersebut benar ada sumber daya alamnya. Dia akan datang. Ya, pertama mungkin ada sumber daya alamnya, dia akan datang. Yang kedua, kita menghormati kontrak-kontrak mereka. Yang ketiga adalah sisi kestabilan pemerintahan, keamanan. Maka mereka, nah gap ini, kalau kita belum mampu menciptakan putra-putri terbaik, kita belum punya cukup uang untuk teknologi dan lain, maka kita undang investasi untuk masuk asing. Dari situ kita belajar. Nah pertanyaannya, kalau untuk menaikkan produk, silakan dari framework tadi. Mana yang harus kita kerjakan? Berarti agak susah ini. Kalau menurun berarti kan? Ya kan itu lansia. Iya makanya, kan berarti kan dari 4 tadi, terus ada
ada gap, terus kemudian sarannya adalah yang mengundang investasi asing kan. Dan investornya nggak datang. Dan sampai hari ini juga ada masalah kalau nggak salah ya. Masalah belum juga Pak? gitu. Ada yang beberapa datang masuk, ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, ya, bahwa kita punya data. Ya. Jadi sebelum kita investor asing masuk, misalnya kita menyediakan data yang cukup akurat. Akurat sih nggak bisa di oil and gas ya. Oke. Cukup dipercaya lah ya. Ya. Data-data yang dengan teknologi terbaru misalnya ya. Oke. Dan kita memberi contoh bahwa asing itu investasi itu atau investor itu butuh kepastian hukum, ya, butuh keamanan stabilitas, sehingga dia. Nah, eksplorasi, baby itu lahir kalau ada eksplorasi. Tidak bisa dengan sumur-sumur yang ada terus kita mengatakan bisa naik sampai sekian atau 1 juta dan lain-lain. Mungkin saya percaya kalau yang lahir itu adalah baby. Tapi kalau lansia udah susah. Pak, dalam 5 tahun ke depan ini kita mungkin nggak punya baby baru. Nah, di oil and gas, success ratio, tingkat kesuksesan kita menemukan minyak atau gas baru itu kurang dari 20%. Jadi kalau kita 10 kali melakukan eksplorasi, ketemunya mungkin 2 kali cuma. 2 kali? 2 kali mungkin. Jadi bukan berarti kalau kita 10 kali akan ketemu 10 kali. Enggak. 2 kali. Waktu eksplorasi yang dibutuhkan itu 6-10 tahun. Kita perbaiki sekarang, ya. Impact-nya itu bukan tahun ini, bukan tahun depan. Eksplorasi itu, ada eksplorasi yang cepat, ya. Tapi secepat-cepat eksplorasi butuh tahunan. Nggak mungkin 5 tahun. Setelah eksplorasi kita declare discovery seperti Masela atau lagi yang di IDD ya, yang offshore, perlu teknologi yang lebih canggih, perlu orang, perlu dana yang kuat. Dari discovery ditemukannya minyak sampai mengocor minyaknya itu butuh tahunan lagi, mungkin 5 tahun lagi, 4-5 tahun lagi. Jadi butuh waktu panjang untuk bisa melahirkan baby baru ini. Oke. Pertanyaannya sekarang, ini kan panjang nih waktunya. Ini kita nggak bisa membayangkan dengan kondisi seperti sekarang kira-kira bisa mengejar itu. Kemudian muncullah ide, kalau gitu ya udah kita nggak mungkin ngejar di situ energi terbarukan, iya kan? Kira-kira sampai nggak itu Pak untuk memenuhi kebutuhan itu? Dalam strategi energy security, ya, sepengetahuan saya, mohon saya dikoreksi kalau salah, tidak ada satu strategi pun atau satu upaya, hanya renewable energy aja mampu mendapatkan energy security, ketahanan. Enggak ada ya? Enggak ada. Dia harus bersama-sama. Oke. Dan untuk itu mindset kita adalah kalau boleh. Kita jangan mempertentangkan ini renewable, ini fosil. Oke. Dia harus berjalan beriringan, ya, saling mengisi. Oke. Satu saat nanti bahwa ini akan lebih besar porsinya dari fosil, iya. Tapi dia harus beriringan. Jangan ini seolah-olah harus dibunuh terus dibunuh. Dia tertuduh terus ini fosil. Iya, betul. Kita merasakan itu. Misalnya makhluk yang menjijikan banget yang harus dibunuh. Iya. Sampai muncul teknologi yang namanya CCS itu apa? Carbon Capture Storage. Iya. Seperti penjahat, ya, di capture, ya, karbonnya itu di capture, taruh di storage, di penjarakan. Dipenjarain. Ya. Taruh di bawah bumi yang paling dalam. Itu menyampingkan fosil itu bagian dari konspirasi nggak Pak? Saya nggak melihat ke sana, ya, bahwa ini bagian konspirasi apa tidak. Frameworknya lagi-lagi 3 itu. Kalau sebuah negara mampu melakukan ketahanan energinya hanya dengan renewable ini, belum ada yang saya tahu ya. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada satu negara pun yang mampu
mendeklar atau memastikan energi security dengan renewable energy. Sepengetahuan saya belum ada. Berarti Bahkan Amerika yang sangat modern itu peminum BBM terbesar di dunia. Iya. Kebutuhannya 20-21 juta barrel per day. walaupun ada di Indonesia pakar-pakar ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ini hanya bisa dicapai lewat renewable energy. Dengerin dulu nih Pak Archandra. Pak, saya mau tanya dari saya nih. Bisa dijawab dengan tadi technical, jadi paham kita nih. Iya. Dari technical, komersial sama politik. Ya. Kenapa bertahun-tahun kita tidak mampu membuat kilang? Apakah karena urusan komersial? Maksudnya ada orang yang dirugikan kalau kita bikin kilang di sini? Atau dari politik? Kan baru Pertamina kemarin bikin di Balikpapan, itu pun satu setelah kita punya kilang Balongan di zaman 98. Ya. Baru bikin lagi satu. Ya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini, Pak? Saya bukan excuse ya. Waktu saya sama Pak Jonan 2016, 17, 18 itu kita sudah dengan pemerintahan waktu itu mendorong untuk membangun kilang. Ada beberapa program kilang waktu itu, RDMP, revamping, dengan grassroots. Yang RDMP itu Balikpapan sama Cilacap juga RDMP. Yang grassroots itu yang Tuban. Jadi waktu itu ada Balikpapan, Cilacap, Balongan, sama Tuban yang baru. Tuban dengan Rusia, Cilacap dengan Arab Saudi, Balikpapan sendiri Pertamina. 3 tuh saya ingat Pak Jokowi juga pernah launch itu. Jadi tidak ada alasan secara teknikal kita tidak mampu bikin kilang. Nggak ada alasan secara teknikal. Teknikal aman tuh ya? Aman. Ya. Secara komersial tetap ada margin cracking kilang itu cukup sehat. Ya, kalau kita bikin kilang. Oh, ada kilang yang rugi. Ini namanya cycle. Ada saatnya dia untungnya gede, ada saatnya untungnya kecil. Maka di sebuah oil company itu yang namanya hulu hilir harus terintegrasi. Kenapa? Nah, ini dalam teorinya ya. Ada perusahaan yang memisahkan itu gitu kan. Misalnya ya. Nah, kita harus paham dulu. Sewaktu sebuah oil company masuk ke market, listing di New York gitu kan, biasanya kalau harga minyak naik, hulunya yang memberikan keuntungan. Betul. Karena harga minyak naik, crude ya. Hilirnya, karena harga crude-nya tinggi, marginnya kecil. Hilirnya megap-megap. Ya, mahal jadinya. Ya. Sewaktu harga minyak turun, hulunya megap-megap, hilirnya memberi keuntungan. Maka resiko sebuah oil company itu harus menyatukan hulu hilir. Kenapa? Disitulah mitigasi saat harga naik dan harga turun. Ya, kita yang namanya komoditas nggak bisa menentukan kapan harga naik, berapa naiknya. Itu nggak bisa kita. Yang bisa kita sebagai sebuah oil company atau sebuah negara adalah mitigasi kalau dia naik, apa yang kita lakukan? Mitigasi kalau turun, apa yang kita lakukan? Itu yang harus kita lakukan. Artinya tadi 2 itu. Ya. Secara teknikal nggak masalah. Secara komersial oke. Berarti secara politik juga dukungan dari pemerintah waktu itu bangun. Berarti secara mafia belum. Berarti apa nih Pak? Tiga-tiganya oke. Ini mungkin di dalam politik itu ada semacam keuntungan-keuntungan yang akan hilang kalau kita punya kilang, yaitu kita impor. Tunggu. Saya kasih clue dikit. Oke. Ya. Kebutuhan kita BBM sehari itu 1,4 juta. Mungkin sekarang 1,5 ya. Waktu zaman saya angka-angka tahun 2019 ya. 1,5 sekarang. 1,4 juta barrel per day. Kalau seluruh kilang Pertamina berproduksi dengan baik, maka dia menghasilkan BBM 800.000. Kita butuh 1,4, produksi 800. Berapa kita impor? 600.000 barrel. BBM ya, kita nggak bicara crude ya. BBM kita impor sehari 600.000. Oke. Di Singapura
kapasitas kilang Singapura itu bisa menghasilkan BBM kalau saya nggak salah sekitar 1,6 sampai 1,7 juta barrel per day. Oke. 1,6 sampai 1,7 Singapura juta tuh, barrel. negara bukan penghasil minyak. Kebutuhan Singapura berapa, Pak? Kurang dari 200.000. Berarti itu punyanya siapa minyak itu? Ya. Keluhnya dahsyat Berarti ini. ada 1,5 dong yang 1,5 yang harus dicarikan marketnya. yang harus dicarikan market. Ya. Dan ini data ini bukan kata saya. Ini kata data ini. Silakan dicek. Iya, Sekarang iya. berapa ya? 2019 saya dapat datanya lihat, Oke. oh kemampuan kilangnya Singapura ya 1,6 juta. Dia mesti cari pasar, kalau nggak bangkrut, Mas. Dan pasarnya ada di Indonesia. Dan siapa yang punya kilang di Singapura? Nah, ini. Oke. Oke, Berarti ini kita mesti ada episode kedua, Pak. Karena bicara migas ternyata sangat menarik ya? sangat menarik dan Menantang. luas banget ininya, dimensinya. Tidak bisa kita bicara tentang satu hal, tapi kita ternyata dimensinya tuh begitu luas dan saling keterkaitan gitu. Makanya kita kalau lagi liputan di lapangan tuh lebih susah mencari reporter migas daripada kita cari reporter politik. Jadi kalau kita mau ganti plotting reporter migas tuh mau kita rolling gitu, tuh susah nyarinya, Pak. Karena dia butuh sejarah yang panjang untuk mengetahui tentang kontrak dan lain-lain. Termasuk soal ini. Jadi nggak bisa sembarangan tuh jadi menteri migas tuh harus firm. Tadi di Amerika menterinya sangat oil and gas. Oil and Di gas. Indonesia? Ya, kita tutup Sindo Podcast. To the point hari ini. Pak Chandra, terima kasih banyak waktunya. Pak Chandra, Sampai makasih. ketemu di episode kedua To the Point. Karena masih panjang yang kita urus. Saya Gaya Porto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di To the Point selanjutnya. Bye-bye. Salam. To the point aja. Itu menyampingkan fosil itu bagian dari konspirasi nggak, Pak?